Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang istisab. Kelompok 3 yang beranggotakan Cindy Mutiara Madani, saya sendiri Diana Syaputri Simamora, dan Dina Harmila. Yang pertama, pengertian istisab akan dijelaskan oleh Dina Harmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Harmila. Saya akan menjelaskan apa itu istishab. Jadi, istishab itu menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang dapat mengubah ketetapan hukum tersebut. Istishab adalah akhir dalil syara yang dijadikan tempat kembali para mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad, yaitu untuk mengetahui hukum peristiwa apa yang dihadapinya. Ulama usul fikih pernah berkata, sesungguhnya istishab adalah akhir tempat beredarnya fatwa, yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan olehnya selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Jika yang diragukan adalah berubahnya status quo, maka menurut hukum asalnya adalah tidak langgengnya status quo tersebut. Status quo itu adalah mempertahankan keadaan sekarang yang seperti keadaan sebelumnya. Yang kedua, contoh dari istisab akan dijelaskan oleh Cindy Mutiara Madani. Wabarakatuh. Saya Cindy Mutiara Madani dari kelas 12 IPA 7 akan menyampaikan tentang contoh-contoh istishab, yaitu yang pertama, seseorang yang bertayamum melihat air ketika dia hendak sholat, maka sholatnya itu dianggap sah sebagai istishab ijma, yang dimana disitu ditetapkan sahnya sholat bertayamum. Yang kedua itu ada jika seorang tawaf di Baitullah, dia belum tahu sempurna atau belumnya, maka sempurnakanlah apabila belum sempurna. Dan yang ketiga itu ada seorang istri, dia mengadu bahwa suaminya itu telah mentalaknya, tapi sang suami ini dia tidak mengakui perbuatan dia itu kepada istrinya yang telah mentalak dia gitu kan. Nah, setelah itu tapi sang istri ini tidak ada bukti untuk menunjukkan si sang suami ini yang telah mentalaknya, maka pernikahan mereka itu tetap dianggap sah, dan asal pernikahan itu ya sahnya pernikahan gitu kan. Nah, ada yang keempat itu kayak gini, dia waktu berpuasa dia makan, tapi dia ragu karena waktu ini sudah memasuki waktu sahur berpuasa atau masih ada sisa waktunya gitu kan. Tapi kalau dia meyakini bahwa masih ada waktunya untuk sahur, maka puasanya itu dianggap sah gitu kan. Ada yang kelima, jika seorang membayar hutang, dia harus bertanggung jawab atas hutangnya itu gitu kan. Dan terus ada bukti dia membayar hutangnya gitu kan. Misalnya si Anu berhutang sama si ini gitu kan. Si Anu ini dia membayar hutang sama si Ani ini kan gitu kan. Dia bayar hutang. Terus si Anu ini harus ada buktinya kalau dia ini punya utang gitu kan, biar dia bisa membayar hutangnya hutangnya kepada si Anu gitu kan. Nah, seperti itu harus misalnya kayak di sebuah kertas ditulis gitu kan berapa utangnya atau berapa sekian gitunya kan, udah berapa, itulah bisa menjadi salah satu bisa menjadi buktinya. Dan yang terakhir, ulama yang menerima dan menolaknya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Para ulama berbeda pendapat terhadap hujahnya istisab. Namun, mereka sepakat bahwa menerima seluruh macam istisab kecuali istisab al-wash. Istisab al-wash masih menjadi perdebatan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali menyatakan bahwa istisab al-wash dapat dijadikan dalil secara mutlak selama belum ada dasar yang mengubahnya. Contohnya seperti ini, orang yang hilang apabila dia belum ada bukti konkretnya, dia masih dinyatakan hidup selama belum ada bukti konkretnya bahwa ia telah meninggal, maka dalam hak waris ia masih mendapatkan jatahnya.
Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hanya menerima istisab alwas apabila istisab ini berfungsi untuk memperkuat hukum, bukan menetapkan hukum. Selain kelompok tersebut, ada pula kelompok yang menolak istisab alwas ini. Contohnya kelompok mutakhirin dari Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa hukum syara itu harus ada dalilnya, entah itu Al-Quran, hadis, dan ijma. Selain daripada itu, mereka mengatakan bahwa apabila orang yang menerapkan istisab ini, sama saja ia menerapkan hukum tanpa dalil. Oleh sebab itu, mereka menolaknya. Lalu yang ketiga, menurut Abdul Wahab Al-Halaf, beliau menolak istisab al-wasfi ini karena istisab ini berasumsi hanya kepada spekulatif atau dugaan saja, bukan secara fakta. Menurut beliau, istisab itu perannya bukan untuk menetapkan hukum, tapi menguatkan hukum atau dasar hukum yang sudah ada. Ulama yang menolak istisab ini berpendapat juga bahwa selama hukum itu tidak ada di dalil syara atau Al-Quran, hadis, dan ijma, maka hukum segala sesuatu itu kembali ke hukum dasarnya, atau hukum dasarnya itu adalah mubah. Selama belum ada dalil yang merubah hukum tersebut. Sekian presentasi dari kami bertiga. Kurang dan lebih kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.